Halo guys, kembali lagi di channel gua kali ini akan berbagi tips dan trik untuk pergantian komsir Honda agar tetap awet untuk jangka panjang dan tidak mudah oblak. Untuk tahap pertama, kita lakukan pencopotan pada bagian segitiga dan pencopotan pada mangkok yang berada di leheran rangka motor ya. Untuk pencopotan mangkok pada bagian rangka ini bisa menggunakan asuk bekas, lalu diketok dengan martil. Oke, ini adalah segitiga motor yang sudah tercopot dari rangka dan udah gue bersihin juga nih. Dan untuk bantalan komsir yang ada di segitiga ini juga udah gue lepas. Dan ini komsirnya gue pakai produk ori yang gue beli dengan harga 120 ribuan. Dan untuk gemuk gue pakai produk Top One, itu gemuk high time ya. Untuk karakter itu sangat lengket, jadi untuk mempermudah penyusunan pelornya nanti. Dan ini gue menggunakan pipa yang bakal gue pakai pada saat pemasangan bantalan ke segitiga. Terus ada kunci 32, 30 dan kunci hook. Oke, kita lanjut ke tahap pertama, yaitu pemasangan bantalan komsir yang ke segitiga. Nah, ini untuk alat bantu ini gue menggunakan bantalan komsir yang lama, nanti gue susun seperti ini, lalu diketok dari atas menggunakan pipa dan martil. Oke, kita masukkan silet terlebih dahulu, kita masukkan bantalan yang baru. Terus kita masukin bantalan yang lama. Untuk pemasangan posisinya terbalik seperti ini ya. Lalu kita masukin pipa untuk ukurannya yang seukuran A segitiga itu. Setelah itu diketok secara perlahan dan pastikan untuk bantalan yang baru itu sampai turun ke bawah ya, dan rata pada permukaan yang bawah. Untuk pemasangannya tidak apa-apa diketok seperti ini, karena yang kita getok itu adalah bantalan yang lama ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin memasang komsir itu, bantalan yang lama jangan dibuang, karena untuk membantu kita pada saat pemasangan bantalan yang baru ke bagian segitiganya ya. Lalu setelah bantalan yang baru itu sudah rata dengan permukaan bawah, kita cabut bantalan yang lama dengan menggunakan obeng seperti ini ya. Kita cabut secara perlahan. Setelah itu kita lanjut ke pelumasan gemuk pada bagian bantalan yang baru ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk penyusunan pelor pada bagian bantalan, jadi nggak mudah jatuh dan berantakan. Selain itu, untuk pelumas meminimalisir gesekan agar tidak mudah aus. Lanjut kita susun untuk pelornya ini. Setelah pelor tersusun, kita lanjut ke pelumasan lagi untuk bagian yang atasnya. Lumasi grease secukupnya, jangan terlalu banyak juga ya. Kita lanjut pemasangan mangkok pada bagian rangka motor. Ini ada dua, yang kecil dengan yang besar. Untuk yang bagian yang besar itu ada di posisi bawah, dan untuk bantalan yang kecil kita letakkan posisinya ada di atas. Nah, untuk pemasangan mangkok pada bagian rangka ini kita usahakan jangan sampai diketok ya. Kita gunakan alat tracker untuk mengepres mangkok ke bagian rangkanya ya. Untuk tracker bisa didapati di online shop, ada yang lokal, ada juga dari produk Grip On. Tinggal pilih sesuai budget. Lalu kita kencangkan mur pada dua bagian atas dan bawah, dan pastikan untuk bagian mangkok ini sudah rata ya dengan permukaan. Setelah rata, kita menggunakan kunci 30 untuk bagian mur atas dan bawah. Kita press. Untuk kedalaman bagian bawah itu gue ukur pakai sigmat sampai kedalaman sekitar 7 mili.
Setelah kencang, kita copot untuk trackernya, dan untuk kedalaman mangkok bagian bawah itu di angka kisaran sekitar 7 mm ya. Setelah itu kita susun pelor pada bagian mangkok atas. Untuk metode penyusunannya sama seperti pada saat penyusunan pelor pada bagian bantalan yang ada di segitiga. Setelah itu kita lanjut menaikkan segitiga ke rangka. Untuk pemasangan segitiga ke rangka ini kita lakukan secara hati-hati agar pelor tidak berantakan. Kita lanjut pemasangan bantalan atas, kita lanjut ke bagian mur mahkota. Kita kencangkan terlebih dahulu ya. Kita kencangkan dulu mur mahkota menggunakan tangan agar segitiga terkunci di rangka. Lanjut kita pemasangan ring. Terus kita kencangkan lagi sedikit. Lanjut kita masukkan mur 32, lalu kita kencangkan juga. Pastikan sudah tidak oblak ya. Untuk penyetelan kencang atau kendora kita lanjut menggunakan kunci hook dan kunci 32. Lalu kita setel dulu untuk tingkat kekerasannya. Jangan lupa digerakin maju mundur juga, pastikan segitiga sudah tidak oblak ya. Setelah dirasa setelan untuk tingkat kekerasan sudah oke, kita lanjut pengencangan. Untuk metodenya ini untuk mur mahkota kita tahan dengan kunci hook, dan untuk bagian mur 32 ini kita kencangkan dengan kunci ring 32. Dan untuk pemasangan pada bagian ini, untuk penyetelannya juga jangan sampai kita menggunakan teknik penggetokannya karena dapat merusak mur. Selain itu, untuk jangka panjang mur bisa kembali kendor yang berakibat stang kembali oblak. Lanjut kita ke pemasangan stangnya ya, ke bagian segitiga. Dan untuk pemasangan ini ada 4 item, yaitu baut, bos-bosan depan, bos-bosan belakang, dan mur. Lalu kita kencangkan pada bagian baut dan mur ini nih. Oke, setelah itu kita lakukan pengecekan sekali lagi untuk bagian setelan tingkat kekerasan stangnya. Lalu kita goyangkan ke depan dan ke belakang dan pastikan sudah tidak oblak lagi ya untuk bagian segitiganya ini. Oke, selamat mencoba untuk kawan-kawan semua. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Apabila ada kritik saran boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.